gaspol. Nik. Pertama nanti akan dikontes oleh pemain dari Onyx, tapi Flap TZ sepertinya sudah mulai mengganggu juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritasin banget ketika ada objektif tertentu yang muncul loh. Oke, tapi Kairi terzoning. Kairi main assassin ya. Flap TZ dan bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angela udah standby on position bersama dengan Sas dengan Primal Ward for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flap TZ. Zoning outnya pun berhasil bersama dengan Hardcut yang mengrasuki tubuh dari Flap TZ. Oh, kayaknya Onyx ingin bermain dengan tempo kiting. Bahkan walaupun Kiboy memiliki Divine Judgment, dia nggak buru-buru loh untuk menggunakan Divine Judgment ya, kecuali dengan flicker yang Kiboy miliki. Ini adalah timing yang tepat, tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau numbangin Ogwen sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Entah kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari Happy Brain. Happy Brain tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Beb. Ya, karena mereka rotasinya berdua, Jimomo. Jadi ini yang membuat gerakan secara jumlah dari AP Brand akan selalu lebih diunggulkan. Dan ini dia permainan slow down tempo dari Onyx. Mereka membawa Assassin Jungler, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah dari Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai. Untuk kendali objektifnya dia sangat kuat sekali. Benar-benar. Dengan satu buah heavy spin tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx. Dan tempo permainan yang cukup pelan nih Ranger Mas. Kelihatan masih dipegang oleh Onyx juga. Ya. Kiboy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu Divine Judgment ya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk di-pick untuk tim Onyx. Sekarang gini ngomong Chan, ini dari tim Onyx, 4-4-nya nggak ada yang bisa follow up Kiboy. Iya sih. Sun sekalipun yang punya burst damage untuk sekarang nggak bisa untuk nge-follow up Kiboy. Jadi Kiboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi, dia cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus, kalau misalnya hard limit to the late game memang itu yang mereka target utamakan. Iya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan hard guard-nya. Apakah memang trio mid dari Onyx ini memang harus berjalan secara berbarengan? Bentar, Calvin Winata. Cukup unik kali ini, dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build ke arah Corrosion Side. Dia nggak mau Demon Hunter Sword duluan, dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung di counter abis-abisan oleh teman-teman dengan AP Brand. Makanya dia memilih Gaspol. farming terlebih dahulu. Ya, Spurs block di tangan dari Super Marco. Ini akan coba ada retribution from Kairi. Berhasil menggocek begitu saja, tapi Kairi semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua damage yang telah diberikan. Shadow kill dan Boost di depan sana mencoba untuk menyelamatkan seorang Kairi. Tapi nampaknya Kairi one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dan berhasil mendapatkan boost bersama dengan seorang Kairi. Meanwhile dalam bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split boost dan akan menjadi sebuah jawaban di arah late game nanti. Iya, mid to the late game adalah target dari tim Onyx di game yang keempat kali ini. Meskipun kita ngelihat satu buat turtle yang baik, tapi Suns, flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. 3 pemain dari Happy Brand benar-benar nge-pressure di area atas. Suns mencoba untuk melakukan clear secepat mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa melakukan pick off. Dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak mikirin turret sih, aku mikirin Kairi tanpa purple buff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh kemungkinan besar akan dipegang oleh cewek. Sehingga harus ada 2 space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kairi akan bermain dengan split push atau jangan-jangan cewek yang akan bener-bener ditemenin. Entah sama Kiboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini permainan split push, Kairi memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup karena si Halberd adalah solusi dari AP Brand dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke. Tapi depan sana Momochan nampaknya dari Aduh, Boots-nya mati lagi, cok. membawa damage yang sangat besar banget. Boots pressboard-nya for nothing. Kenapa Bootsin ya? Bahkan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. AP Brand mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua laningnya dipegang kontrolnya. Tapi utama mereka mid lane pasti. Pasti. Karena dia ingin ngebuka, dia akan ngebengkek. Gimana caranya jungler ekspedisi Happy Brand ini free
full ke arah purple. Iya, lihat Iya, juga benar. bagaimana Gold Earn dari cewek, dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kairi tadinya di bawah, sekarang Kairinya di top lane. Memaksa untuk Flap TZ join juga di top lane, sehingga tim fight-nya jadi 5 lawan 4. Oke, tim fight-nya kali ini Momochan kita bakal menyaksikan di mana cewek fucking damage sudah mulai berasa. Mencoba untuk menang ke posisi dari seorang Waduh, boost. apa? Flicker for defensive dan bahkan, oh my god! Hey, No! What happened? Sabar, sabar. Sabar. bentar, gini. Posisinya 5 lawan 4. Ada satu crossbow of tank yang mungkin terbuka di sana secara pasif. Mm-mm. Dan timing dari pause-nya, ini Ih. bener-bener kayak patah banget di momen turtle soalnya. Iya, dan itu turtle-nya tinggal. Kenapa ini posnya, Cok? Masalahnya Flap TZ-nya udah memakan umpan. Yang Nah. Udah ke atas. Iya, sudah dimakan umpannya oleh Kairi ketika momentum tersebut. Dan kita akan melihat tim fight 4 lawan 5 akan seperti apa dari kedua belah tim di area turtle. Wah. Bentar. Tapi aku nggak tahu, ini harusnya ketika tim Onyx yang nggak ada yang angkat tangan sama sekali, kayaknya technical pause bukan dari Onyx, harusnya. Bentar, Coba kita lihat ya. Ya, masih aman sepertinya dari Onyx. oke. Harusnya bukan dari Onyx tadi technical issue-nya. Kita nggak tahu dari mana technical issue-nya. Tapi ketika mereka sudah kembali lagi dengan adanya handphone mereka masing-masing, Fokus ya. dengan ROG phone mereka, Mhm. harusnya mereka udah siap. Dan di sini juga aku nggak ngelihat Epi Brand ada technical issue, jadi kita masih menunggu informasi dari Bapak Produser ya, Iya. tentang apa yang terjadi. Karena nggak bisa di kita momen yang tentukan. bener-bener krusial juga tuh tadi. Wah, itu Krusial. turtle sih di bawah 4.000 ya HP-nya ya. Gua aja sampai kaget, lo nggak dengar gue ngomong what? Ih, What happened? Gua sampai keluar tuh aku bahasa Inggris. sampai bener-bener nunggu itu siapa yang Gaspol, double. Bang. Oke, Martial. kalau Marshall dari kiri harusnya tadi dari Onyx. Dari sisi Onyx ya. Iya harus dari sisi Oh, Onyx. Kalau turtle playnya ke AP Brand. Oh my Waduh, god, tapi sana mati, Bones mati. berhasil ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Mencoba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco too strong kali ini. Wah, dan 3 pemain Kalah, dari coy. Onyx hilang, Be. What's going on? Ya, pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area turtle. Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya. Atau bahkan jangan-jangan di retribution dari KLTC. Karena KLTC-nya baru menggunakan retribution-nya sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid. Ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. Epi Brand akan bisa masuk ke area objektif dan bahkan bisa dibilang jungle dari tim Onyx. Nah ini team fight-nya tadi ya. Team fight, heavy spin. Bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Ya benar, last hit-nya ada di view. Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Quad Shadow, Momochan. Retribution dari kedua jungler tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit dari side lane-nya nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Flap TZ. Wah, ini Onyx mereka struggle banget, Be. Di menit ke-8 ya memang sebenarnya AP Brand mereka slow kuat untuk di area early-nya. Dan cewek, menangkap ada satu pemain KLTZ. Di mana KLTZ akan dipukul mundur aja. Efek dari fight memang sempat menghantui KLTZ, namun KLTZ mencoba untuk lari dari kejaran Ceweknya pemain sih tim aman, Onyx. coy. Nah, tapi kali ini kayaknya tempo sedikit menurun dan Kairi masih dengan permainan tempo 1-3-1-nya. Damage deal tertinggi masih ada di Suns. Aku ngerasa Onyx ini bisa ngebawain permainan Aduh, laning jauh Kimboy-nya dari dua pula. pemain. Oh, Kiboy terperangkap di sana. Dan langsung saja di all in tanpa ada source skill yang cukup masif. Terperangkap dengan ada onward para pasukan dari tim AP Brain. Mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif. Kenapa? Karena jangkar dari permainan tim Onyx saat ini ada tangan di tangan Kiboy. Dan Flap TZ, dia nggak kenal gentar untuk bisa menangkap semua. Bahkan dengan Vengeance yang di tangan dari Flap TZ bakal coba di all in. Para pasukan dari AP Brand zoning out yang sangat mulus membuat mereka berhasil mendapatkan booster. Bahkan kalau ini booster tank dan juga dengan passwordnya bersama dengan purple buff itu berbahaya. Dan Kairi, the best thing yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya split push. Nah itu yang aku bilang tadi, Onyx mereka di posisi yang benar-benar tertinggal banget dari segi network 4.500 dikantongi oleh AP Brand dan bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan. So mau nggak mau mereka cuma bisa mainin landing jauh dari dua pemain yaitu cewek dan juga Kairi, Be. Ya, tinggal memainkan bagaimana metode late game yang mungkin bisa mereka jalankan juga. Blade of Despair di Kairi. Ini akan menambah lagi power damage dari Hayabusa. Dan kalau kita melihat sedikit kalah. waktu lebih Masa lama kalah, lagi. Cok. Minimal mereka harus menahan sekitar 3
sampai 2 Lord lah paling minimal. Hingga akhirnya Kairi dan juga Cewek mampu untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage-nya. Jadi ada 2 pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco. Oke. Bahkan dari Evi Brand, kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di 3 lane yang berbeda. Di arah bottom lane dengan adanya Sun, tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka. Mereka cuma punya Cewek, dan sedangkan Boots menjadi badan, sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim Evi Brand. Dia nggak kenal takut, dan bahkan kalau Boots nunjukin batang hidungnya sedikit aja itu akan di all in. Lihat Shadow Kill Kiboy untuk clear minion. Karena sekarang yang dilakukan Onyx cuma bisa bertahan. Karena dia akan coba ada invasi di arah bottom lane. Gwen udah ada cancel gaming pun terjadi. Boots mencoba untuk menangkap dengan adanya energy eruption. Dan clear minion menjadi sebuah jawaban di arah bottom lane. Wah, aku benar-benar nunggu momennya Kiboy sih, Be. Untuk narik dengan satu body fine judgment. Dan kemungkinan kita harus berharap Udah dapet sih. mereka bisa dapetin satu momen blunder dulu deh. Karena posisinya ini mereka juga mainnya disiplin banget dari Evi Brand. Iya, atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya. Kalau kita 3-2. lihat dari Flap TZ kan dia juga bermain dengan Tamus. Dan lumayan sering terpancing juga ketika Kairi melakukan split push. Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Kiboy dengan menggunakan Divine Judgment Shutdown menuju ke arah Flap TZ-nya. Jangan biarkan Flap TZ mendapatkan satu buah celah untuk mempop out Inferno-nya sebelum nantinya point pick off-nya bisa berhasil dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup ekstrim kali ini. Bahkan 2 damage dealer-nya berada di lane yang sama. Lihat nih Flap TZ benar-benar menang banget dari segi network si Ranger Mas. Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh dari Tamusnya Flap ini TZ. Ya betul sekali. Apa Dan ya kalau ngomongin jawabannya? dari posisi ini bukan pertama kalinya lihat dengan adanya gold difference yang jauh. Dengan 1 berbanding 8 poin kill, it's okay no problem. Tapi 1 Gak apa-apa coy, ceweknya aman ini coy. Udah menit 12. Menit 12. Udah menit 12. Kiboy menit 15, dapat obstacle map. selanjutnya. Yes. Menit 18 habis itu. Ketika menit 20, 22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang Kiboy ini adalah dapat salah map satu sih. obstacle yang harus dia lewatin. Lewat gak nih menit 12? Tapi yang aku Kiboy lihat. takutkan itu sih Ji. Karena bisa dibilang di game Waduh pertama sama ketahuan game ketiga. coy, gimana boy, aduh Oke, boy. Kiboy kedapatan kali ini dengan posisi dan heavy speed Ih, disambut mati. dengan sangat baik oleh perawat suka dari Epi Brand. Kiboy terperangkap, oh my god. Pew udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Kiboy dan selalu awareness dengan seluruh boost yang dimiliki oleh tim dari Epi Brand. Dan Waduh, ternyata putus. Energy Eruption berhasil menangkap 2. Dan ada Apres Ward-nya yang masih ditaruh oleh seorang Boots membuat para pasukan dari tim Epi Brand agak cukup sedikit berhati-hati. Sas, Purple Water dikeluarkan. Shadow Kill menuju ke seorang Flaptisi tapi terlalu kuat. Belum bisa menumpahkan Flaptisi sedangkan Kyrie kali ini diselamatkan oleh seorang Sans. Dan posisinya dari Onyx, mereka dengan tidak ada yang tumbang sama sekali aja ini udah the best thing yang bisa dia dapat. Wah, itu benar-benar kiting yang bagus banget dari Evi Brand. Mereka memang enggak sempat untuk ngasih space ke arah Super Marco untuk pecah dari segi cost browsing. Apa yang harus mereka lakukan? Momokan. Tapi menurut aku, Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih, Be. Ya, aku Karena setuju menurut banget. aku, kayaknya kalau paksa untuk team fight, ini malah jadi bahaya untuk Onyx. Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh, melihat draft yang dibawakan oleh Onyx, apalagi single Late game target kali ya, of Onyx. moment. Itu bisa terjadi ketika IP Brand benar-benar dalam keadaan terpisah atau setidaknya hard guard sudah digunakan terlebih dahulu dan ini dia formasi defense 4-1 yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Kairi udah ketika ketahuan. Kairi akan mencari sebuah space di lane jauhnya. Tapi tampaknya Kyrie juga pun harus dipanggil mundur ke arah belakang. Karena posisi dari tim Epi Brand mereka telah berkumpul menjadi satu di depan sana. Man. Kaltizi gagal mendapatkan sosok dari Kyrie. Lord masih bisa ditahan. Lihat obstacle kali ini. Oke. Udah lewat. Obstacle menit 12 sudah lewat. Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16. Kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari Epi Brand akan coba menabrak Aduh, secara Boots. mid lane. Kabrak, Posisi Boots. dari Boots mencoba energy eruption di depan sana. Ditarik. Nah, walaupun turretnya di depan sana berhasil dipecahkan, tapi lihat tidak ada dia mencatat membuat para pasukan dari Epic Brand berani untuk masuk. Dengan damage yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari Epic Brand mereka benar-benar Waduh, perkasa Sans. kali ini. Wah, Sasnya Presiden ngapain, bahkan Jir? belum ngebuka. Oh, tapi kali ini Oh my god, Kaltizi berhasil membuat Sustain takedown, tidak ada Sassin di bencana. Onyx Indonesia, mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga dengan Oh my sangat God. baik. Bestnya, dia gak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco boost depan sana, blended one from Cewek. Booster takedown, gak ada yang bisa selamatkan. Shadow Kill, Waduh, maka dia satu dapat lagi, dapat Cok, Epic orang itu. Brand. oh no. Take the Apa nih game. Onyx? Mana Onyx nih?